Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang Allah cintai, yang Allah muliakan, ketika Allah syariatkan ibadah puasa bagi kita semua, tentu saja di antara tujuannya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bagi seorang hamba. Karena terkadang sebagai manusia yang tujuannya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam pelaksananya tidaklah sesuai dengan standar keikhlasan, standar keihsanan yang telah Allah tetapkan bagi kita semua. Terkadang bahkan dalam pelaksanaan ibadah tersebut hati kita tidaklah khusyuk, hati kita tidaklah fokus untuk memusatkan pelaksanaan ibadah kita hanya karena Allah semata. Sehingga Allah jadikan ibadah di bulan Ramadan, kebaikan di bulan Ramadan untuk membuat atau untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah kita yang telah kita laksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Ada kata kunci menarik dalam syariat ibadah puasa itu sendiri. Ketika Allah mensyariatkan ibadah puasa, Allah berikan panggilan terbaik bagi kita di awalnya, yaitu dengan menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Panggilan yang seharusnya membuat kita merasa bahwa Allah telah memuliakan kita, Allah telah membuat kita seharusnya lebih optimis untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah semata. Bahkan ditekankan oleh Rasulullah SAW, bagian dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan karakter keimanan yang sama. Bahkan minimal ada 3 hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Man qama ramadhana, barang siapa yang salat di bulan Ramadan. Man qama lailatul qadar, barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar. Ketiga redaksi hadis tersebut diiringi dengan kata-kata yang sama, imanan wa ihtisaban. Dengan keimanan yang ada dalam hati kita, dengan keikhlasan dalam pelaksanaannya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Karena terkadang antara keimanan dan dosa yang kita lakukan itu bagian dari hal yang sulit kita pisahkan dalam pelaksanaan ibadah di luar bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini bulan yang membuat kita melatih diri kita dalam pelaksanaan ibadah-ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar keimanan kita itu bertambah, agar benar-benar keimanan kita itu tebal dan bernilai adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat membuat dosa-dosa kita terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala akan keimanan kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang Allah cintai, yang Allah muliakan, ketika Allah panggil kita dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman, Allah memuliakan kita dengan panggilan tersebut. Tetapi tentu saja di balik panggilan itu ada tantangan bagi kita sebagai hamba untuk memantaskan diri kita, untuk menyambut panggilan tersebut, sehingga kita dapat mengintrospeksi, mengevaluasi amalan-amalan kita apakah benar. Upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini di bulan Ramadan telah membuat kita pantas dipanggil dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Apakah benar kita telah berupaya untuk menjadikan panggilan tersebut sebagai motivasi agar kita dapat melakukan nilai-nilai kebaikan yang membuahkan, membuktikan kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itu pada hakikatnya membutuhkan pembuktian dengan melakukan amal-amal soleh setelahnya, dengan melakukan nilai-nilai manfaat sosial bagi sesama kita.
Ini tergambar ketika Allah memberikan syarat setelah keimanan di dalam surah Al-Asr yang menjadi kunci kita diselamatkan dari kebinasaan dan kesia-siaan dalam hidup kita, dalam masa kehidupan kita. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lalu dibuktikanlah keimanan tersebut dengan kata wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada amal-amal soleh yang harus kita buktikan. Ada rasa sifat sosial kita untuk mementingkan urusan orang lain, untuk memberikan kontribusi untuk orang-orang lain sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita sadari dan kita yakini bahwa ketika Allah syariatkan ibadah puasa, Allah sedang melatih kita. Allah telah mengajarkan kepada kita, Allah telah mentarbiyah kita agar kita terus berupaya untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam pelaksanaan penghambaan di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga ini yang harus kita betul-betul upayakan di sisa-sisa dari bulan Ramadan yang kita telah jalani ini. Maka seharusnya kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang membuat hati kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita dihiasi dengan keimanan yang ada, membuat kita dibencikan akan perkara-perkara yang membuat kita rusak dari kekufuran, kemaksiatan serta kefasikan. Ini yang Allah gambarkan misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 ketika Allah katakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah membuat kalian cinta, melahirkan kecintaan akan keimanan di dalam hati kalian, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi hati-hati kalian itu dan keimanan, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah buat benci kita akan kekufuran, akan kefasikan dan akan kemaksiatan. Siapakah mereka? Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka seharusnya ketika Allah panggil kita dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, sepantasnya kita mengatakan labbaik ya Rabb, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, dengan berupaya menjadi hamba yang melakukan amal-amal soleh dan menyegerakannya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima ibadah kita semua di tengah wabah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.